saya sapa dulu yang sebelah sini. Ini masih peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang tengah saya sapa, sallu ala Nabi Muhammad. Sebelah kiri, sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah alamin, kita semua dalam keadaan sehat wal. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadani Allah wa iyyakum. Sehat itu berarti sehat badannya, sehat kepalanya, sehat matanya, hidungnya, mulutnya, badannya sampai ke bawah, namanya Kalau afiah itu sehat pikirannya, sehat otaknya, sehat mindsetnya, sehat jiwanya. Jadi kalau ada perempuan secantik apapun, kalau jalan di pinggir jalan sendirian, kemudian pesam, langkah sapa-sapa, arane wadon, betul soak, ya bu ya, arane sehat tapi ghairu afia. Kita semua hadir di sini. Yang pertama adalah idholus surur, kita semua apa? Merasa bersyukur, bergembira, memperingati lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka yang pertama harus kita lakukan adalah meneladani akhlaknya Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua, Nabi Muhammad itu kalau ditanya, dipanggil, ya Muhammad, dia nengok bukan kepalanya saja, badannya semuanya ditengok. Mulai sekarang nanti dipraktekkan. Kalau ada yang manggil, nengok semuanya sebadan badannya sebagai bukti penghormatan. Nabi Muhammad kalau jalan itu idza masya takafa'at takafuan ka'annaman hatta min sobabin. Kalau jalan itu tegak sebagaimana dia jalan ke permukaan yang turun. Bapak ibu adik-adik, kalau misalkan jalan turun jembatan, tegak apa jongkok? Yang gelundung jongkok sih. Tegak. Ketika jalan Nabi Muhammad tegak menunjukkan apa? Bahwa orang mukmin, orang muslim itu tegak perkasa. Suatu saat ada serombongan orang, golongan orang, jalan itu jalannya pelan, kemudian kepalanya dingkup. Kata Rasul, sahabat, siapa itu golongan itu yang jalan begitu pelan sekali? Kata sahabat, ya Rasul, itu orang ahli ibadah. Kata Rasul, orang ahli ibadah bukan seperti itu, jalannya harus tegak. Jadi mulai besok harus dilaksanakan. Setuju ya Bapak Ibu ya? Mudah-mudahan nanti jadi apa? Jadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh begitu. Kadang-kadang perempuan, sorry saya sampaikan perempuan terus, kadang-kadang sok rewel perempuanku. Enggak apa-apa, ente gak macam-macam wong lanang. Wong lanang ini kadang-kadang di laut jaya, di darat buaya, di rumah tak berdaya. Perempuan itu Masya Allah punya kekuatan yang luar biasa ya perempuannya. Kekuatannya luar biasa. Kebutuhan laki-laki dan perempuan banyak mana? Banyak perempuan. Yuk dihitung kebutuhan perempuan. Rambut, kebutuhannya apa rambut? Sampo, minyak, sisir, cepet, bandok, kerudung. Kerudung ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang bundar, ada yang segitiga, ada yang payatnya, ada yang batik, ada yang polos. Betul ya? Modenya macam-macam. 90 modenya Mbak Tutut anaknya Soeharto, 95 Inneke Koesherawati, 97 Astri Ivo, tahun 2000 Sinta Nuria, 2010 Manohara, 2014 Fatin Syidra Lubis, 2017 Dian Pelangi, 2018 Nisa Sabian. Masya Allah, tidak ada habis-habisnya perempuan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, maka teladan itu susah Bapak Ibu. Nih ibu-ibu, adik-adik, kalau ndulangi bahasa Indonesia apa konon? Ndulangi. Nyuapin. Di Arabnya lebih kejam lagi. Kalau perempuan melahirkan perempuan, ibu-ibu melahirkan perempuan, maka langsung dibunuh. Bahkan ada salah satu suku Tamim namanya, ibu-ibu kalau lahiran, kemudian apa? Dibawanya digali. Ngerti digali? Dijugang. Begitu jebrol keluar perempuan langsung diuruk. Saking jahiliyahnya. Kemudian apa? Ada kalau paceklik begini ada namanya iktifar. Iktifar itu kelaparan, maka anak-anak kecil didangdani dibawa ke tengah padang pasir. Di sana sudah ada lubang, dijongkongakan. Apa bahasa Indonesia dijongkongakan? Didorong, diuruk mati. Jahiliyah. Gara-gara berebut rumput, gara-gara tamunya diganggu, akhirnya perang Fijar selama 40 tahun. Gara-gara apa? Gara-gara ada tetangganya yang diganggu oleh tetangganya.
Ketika Rasulullah Muhammad SAW diutus oleh Allah, dihilangkan itu semua sampai dengan sekarang. Oleh karena itu teladannya Nabi Muhammad harus kita teladani. Shallu ala Nabi Muhammad. Oleh karena itu kita semua harus jadi teladan semua komponen bangsa. Amin ya robbal alamin. Satu teladan. Ngerti beli bu? Ki ngerti beli pelonga-pelonga kayak kan ini? Masya Allah. Ya, Pak Bu. Harus apa? Harus diteladani. Orang tua kadang-kadang ke anak iku enaknya baik, Bu. Enak dewek. Kalau anaknya perempuan cantik, kemudian ngomongnya, "Duh, cantik pisan." Jawabnya apa? Siapa dulu? Kalau perempuan anaknya cantik nih, anaknya cantik pisan, jawabannya siapa dulu? Kalau anaknya kasep, cakep, siapa dulu? Kalau anaknya jelek, jangan menghina ciptaan Tuhan. Jadi gilingan jelek, kemudian Tuhan dibawa-bawa. Diberi peluang anak-anak itu supaya memberikan teladan. Orang tua memberi teladan, nanti anak-anaknya ikut. Satu, balik lagi bahwa bukan suatu kebetulan Bapak Ibu hadirin hadani Allah. Nabi Muhammad itu namanya Muhammad, sebelumnya belum ada nabi namanya Muhammad. Ibunya namanya Aminah, artinya orang yang memberi rasa aman. Dengan tetangganya aman, dengan keluarganya aman, dengan sahabatnya aman. Bapaknya namanya Abdullah, artinya apa? Hamba Allah. Kakeknya namanya Abdul Muthalib, nama aslinya Syaibah, artinya orang tua yang bijaksana. Bidan yang membidani Nabi Muhammad namanya Ashifa, artinya sehat. Yang mengasuh Nabi Muhammad namanya Halimah As-Sa'diyah, orang yang lembut, yang lapang dada. Semuanya sudah diset oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, makanya kalau ngasih nama anak, diantaranya hak anak itu mendapatkan nama yang baik dari orang tuanya. Setuju begitu? Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mau ngasih anak nanya sama Pak Kiai. Ada orang namanya Tony. Ada Tony ini. Iki sing Quran je. Quran apa nama panjangnya Syaitonir Rajim. Syaitonir Rajim. Masya Allah. Bu, saya sudah ngasih nama bayi dan non bayi ada 50. Kalau ada nama jelas ditambah sama saya, Kang Je pengen. Tapi ada orang yang rewel tuh ada. Orang yang rewel, Kang Je saya ini anaknya kayaknya laki-laki. Diteropong nih dokter, USG jadi teropong. Kayak wong ajab kabu. Maksudnya kula sing ajab. Ngomong live boy be ku lek boy. Sunlight, sunlek. Masya Allah. Pada bling kan ya Pak Nono? Jangan. Ulangi. Siapa kita? Pancasila, NKRI. Luar biasa. Kempong siapa? Anda semua, kalian semua, apa pernah menatap Rasulullah? Apa pernah bertemu dengan Rasulullah? Apa pernah lihat Rasulullah menyampaikan langsung risalah kepada kalian? Tidak pernah. Tapi masuk agama Islam, ini namanya hidayah. Namanya apa? Hidayah itu mahal harganya, saudara-saudara. Nih Bapak Ibu, kalau tidak dapat hidayah, ada di mana nih? Hari ini ada di mana nih? Kasur je. Butuh cilik kula. Ini kalau tidak dapat hidayah, saat ini Bapak Ibu ada di mana? Adik-adik. Ada lagi nonton TV. Cuma karena dihidayah oleh Allah, datanglah ke sini. Abu Thalib, pamannya Nabi Muhammad, Bapak Ibu hadirin hadirin Allah yakum. Lagi sakaratul maut, kata Rasul, Abu Thalib, pamanku, ucapkan syahadat. Berkali-kali Abu Thalib tidak bisa mengucap syahadat sampai meninggal. Rasul akhirnya sesadu kepada Allah, ya Allah, saya ini Nabi, saya ini Rasul, katanya saya ini kekasih engkau. Tapi kenapa paman saya, darah daging saya, membantu saya perjuangan agama Islam? Kalau saya dimusuhi, maka dia jadi bemper di depan. Tapi kenapa meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah? Kata Allah menurunkan ayat, Muhammad innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Muhammad, kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang lain, karena hidayah adalah hak prerogatif saya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekarang memeluk agama Islam, maka namanya hidayah. Ngerti belikin gitu. Ibu kalau bapaknya pulang ditawari 3 hal. 1, Pak, mau mandi dulu, mau makan dulu, apa ya saya dulu, begitu. Kalau saya dulu berarti ibu dalam keadaan babuda, bersih. Terakhir pisan. Enggak apa-apa kan, sebentar kan, terakhir terus, yakin terakhir. Oleh karena itu ya Allah, saya beli keringanan, rekomendasikan saya untuk memberikan syafaat kepada umat saya.
Baik kata Allah, Anda mendapatkan syafaat untuk umatnya. Kata Rasul, apa indikatornya kira-kira orang itu mendapatkan syafaat? Kata Allah, sampaikan kepada umatmu yang akan mendapat syafaat dari engkau apa? Orang yang lisannya selalu mengucap lafaz Allah setiap hari. Pertanyaannya, siapa yang setiap hari mengucapkan lafaz Allah? Kita urut ya. Kalau kita puasa niatnya bagaimana? Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani anti sandit fardhol. Lilahnya berapa kali Bapak Ibu? 1 kali untuk 1 hari. Zakat nawaitu an uriza zakatal fitri an nafsi fardhol. Lilahnya berapa kali? 1 kali untuk setahun. Haji nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillah. Berapa kali lillahnya? 1 kali untuk seumur hidup. Tapi sholat usolli fardhul maghribi salah rakaat mustaqbil berarti adaan lillahi ta'ala Allahu akbar, Allahu akbar, walhamdulillah wa subhanahu wajhatu wajhalillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, surat kulhu huwallahu ahad Allahu somad sampai selesai 125 kali minimal. Jadi yang akan mendapatkan syafaat adalah orang yang rajin sholat. Awwalu ma yu'asabu bil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Kelak di kemudian hari yang akan ditanya oleh Allah itu sholat apa tidak. Kenapa demikian? Sistem bangsa dan negara itu akan benar apabila orangnya benar. Apa instrumen yang membuat orang benar, orang soleh itu? Yaitu sholat. Apabila idza shalu'at shalu'at sa'iru amali. Apabila bagus sholatnya, maka seluruhnya baik. Guru baik, polisi baik, TNI baik, jadi pedagang baik gara-gara sholatnya. Terakhir Bu. Ini mudah-mudahan diterima, Bu. Mudah-mudahan diterima. Bapak Ibu, sholat itu Islam. Pujiannya namanya Nusantara. Ngerti beli Bu? Di Maroko, di Aljazair tidak ada. Ulangi, sholat itu Islam. Pujian sebelum sholat namanya Nusantara. Zakat itu Islam. Berasnya namanya Nusantara. Khotbah itu Islam, menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda namanya Nusantara. Haji itu Islam, walimatus safarnya namanya Nusantara. Dikemas namanya Islam Nusantara. Terakhir kembali lagi mudah-mudahan di aku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.